Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna rahmatallahi qarib minal muhsinin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innallaha utaqa'a minan nar wa dzalika kulla lailatin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasul karim. Usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di menjelang pertengahan Ramadan ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikmati Ramadan, menikmati hari Jumat, Sayyidul Ayyam, hari yang terbaik di dalam satu pekan, dan kita berada di bulan Ramadan, Sayyidus Syahr, bulan yang terbaik di antara bulan-bulan yang Allah adakan selama kurang lebih 12 bulan. Alhamdulillah pada hari ini kita masih bisa melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan mendapatkan sebagaimana ampunan yang dijanjikan Allah kepada melalui sabda Rasulullah SAW, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Mudah-mudahan kita semua diberi oleh Allah Subhanahu wa taala keikhlasan niat kita dan berharap hanya kepada Allah saja akan balasan yang terbaik dari puasa kita. Adapun kemanfaatan dari Ramadan sudah sering dibahas. Namun mungkin agak sedikit kurang yang dibahas itu adalah orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Karena ternyata ada yang merugi di bulan Ramadan. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'idal minbar. Kata Abu Hurairah bahwa sekali waktu Rasulullah sedang naik ke atas mimbarnya, qala amin amin amin. Kemudian Rasulullah tiba-tiba mengatakan kabulkan, kabulkan, kabulkan. Karena amin itu maksudnya kabulkan. Qila ya Rasulullah. Kemudian ada yang bertanya setelah selesai khutbah tersebut, setelah selesai bertanya kepada Nabi, engkau tadi sa'idtal minbar faqulta amin amin amin. Tadi engkau naik ke mimbar terus engkau mengatakan amin 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 3 kali, itu kenapa ya Rasulullah? Kemudian Nabi SAW bersabda, qal inna Jibril alaihi salam, sesungguhnya Jibril tadi atani, dia mendatangi aku sebelum aku memulai khutbah Jumat di mimbar itu. Faqala, dan dia berkata kepadaku, man adraka syahra Ramadan falam yughfar lahu fadakhalan nar fa'adahu Allah. Qul amin. Faqultu amin. Tadi kata Rasulullah, Jibril datang kepadaku dan berkata, man, siapa adraka syahra Ramadan, sampai ke bulan Ramadan, siapa yang disampaikan Allah usianya ke bulan Ramadan, falam yughfar lahu, tetapi selama bulan Ramadan itu dia tidak melakukan amal ibadah yang membuat dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, fadakhalan nar, maka besar kemungkinan orang ini akan masuk ke dalam neraka jahanam, fa'adahu Allah, maka Allah akan jauhkan dia dari kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan itu. Qul, kemudian Jibril alaihissalam perintahkan kepada Nabi, katakanlah amin wahai Nabi. Kemudian faqultu amin, dan aku berkata kabulkanlah ya. Jadi di dalam bagian pertama ini ada satu masalah bagi kita, manakala kita tidak memanfaatkan Ramadan ini untuk secara maksimal melaksanakan ibadah sehingga Allah ampuni kita. Padahal sebenarnya sangat mudah. Secara fikih yang disebut dengan as-siyam itu adalah
al-imsaku minal muftarati min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi bin niyah, bahwa yang disebut dengan niat dengan puasa itu adalah menahan diri dari yang membatalkannya dari fajar sampai dengan waktu maghrib atau tergelincirnya matahari, dari naiknya matahari sampai terbenamnya matahari, dengan niat semata-mata karena Allah. Jadi sebenarnya sangat mudah untuk mendapatkan ampunan Allah itu, berpuasa itu. Jadi yang paling ditekankan Allah di dalam surah Al-Baqarah 183 itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Jadi yang diutamakan itu adalah puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana sudah pernah diwajibkan juga kepada umat sebelum kalian, untuk memberitahu kepada kita bahwa ini itu mudah, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Nah, salah satu ciri orang yang bertakwa itu diampuni Allah SWT. Jadi sebenarnya semua orang mampu dan mudah. Bahkan ada riwayat menyebutkan bahwa pintu Ar-Rayyan, pintu yang khusus disediakan Allah di surga itu untuk orang yang masuk karena mencintai puasa, itu adalah pintu yang paling banyak menerima orang masuk dalam surga. Artinya kalau kita nggak diterima di pintu Ar-Rayyan ini, kecil kemungkinannya diterima di pintu yang lain, pintu jihad, pintu sedekah, birrul walidain, dan seterusnya. Ada 9, ada yang mengatakan 7, ada 9 pintu surga, sumber-sumber kebaikan. Artinya kalau ibadah yang dalam tanda kutip paling sederhana ini saja tidak membuahkan hasil berupa ampunan dari Allah, maka di bulan apa lagi dan dengan cara apa lagi? Hanya berdiam diri saja, menahan dari yang membatalkan saja, dari tulu'il fajri ila ghurubis syams, dari naiknya matahari sampai terbenamnya matahari, selesai. Dilakukan 1 bulan penuh bin niyati, dengan niat pada Allah, selesai. Jadi tidak kemana-mana. Tapi itu saja masih ada yang tidak mendapatkannya. Jadi kita khawatir jangan sampai ini tertimpa pada diri kita. Kemudian tadi Rasulullah 3 kali amin. Yang kedua, waman adraka abawaihi, barang siapa masih sempat ketemu dengan kedua orang tuanya, au ahaduhuma, atau salah satu di antara dua orang tuanya, falam yubarrahuma, tapi tidak sempat bir. Dalam bahasa barra itu artinya membaktikan diri, berbakti kepada salah satu atau keduanya. Famata, kemudian keduanya meninggal dunia sehingga dia tidak punya lagi kesempatan untuk melakukannya, pada kholatna, maka orang itu dipastikan masuk neraka jahanam. Fa'adahullah, kalau dia tidak memperhatikannya, makin jauh dia dari mampu untuk melakukan itu. Kemudian Jibril kembali mengatakan, kul, katakan, kul itu fi'il amr, perintah, wajib. Kul amin, fakultu amin, maka aku mengaminkan. Itu amin yang kedua di atas mimbar. Jadi barang siapa yang punya orang tuanya masih hidup, dia berpeluang untuk berbakti kepadanya, tapi tidak melakukannya sampai meninggal dunia. Entah dia mati duluan sebagai anak, atau kedua orang tuanya mati duluan sebagai orang tua, nggak sempat sama sekali, dakhalan nar. Itu yang kedua, merugi. Dan itu disampaikan dalam konteks Ramadan. Kemudian yang ketiga apa? Jibril alaihissalam berkata kepada Nabi, waman dzukirta indahu, kalau namamu sedang disebutkan. Jadi ketika kita mengatakan misalnya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi atau bahwa Rasulullah atau Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia falam yusolli, dia tidak bersolawat atas itu, atas waktu itu ketika dibacakan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, falam yusolli alaika, dan dia tidak mau dia bersolawat kepadamu hai Rasulullah, pamata, dan dia mati tetap membawa itu, keengganannya bersolawat kepadamu, pada kholatna, besar sekali kemungkinan dia nanti akan masuk dalam surga. Fa'abadahullah, maka dianya akan terjauhkan dari kebaikan-kebaikan itu. Kul amin, katakan amin wahai Rasul. Fakultu amin, aku kemudian mengatakan amin. Itulah kenapa Rasulullah 3 kali belum mulai khutbah tapi sudah amin, amin, amin.
Sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa pesan takwa itu seputar ketaatan kita kepada Allah dan seputar masalah kita menjadi seorang hamba Allah yang utuh. Ya, ibadah kita melambangkan hablum minallah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan muamalah kita kepada sesama manusia, khususnya orang-orang yang memang menjadi tanggung jawab kita, yaitu orang tua. Sebagaimana juga orang tua nanti akan dinilai Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dia mengurus anaknya, menyiapkan anak itu untuk menjadi seorang yang soleh dan soleha. Nanti jadi dua-duanya tetap akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak dilihat dari bagaimana dia berbakti, orang tua bagaimana membesarkan anak dalam keadaan yang baik. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkata sahabat Nabi yang bernama Sa'id bin Qatadah radhiyallahu anhu. Dari Sa'id bin Qatadah, ini kalam sahabat. Karena yaqul, dia pernah berkata terkait dengan Ramadan, man lam, barang siapa yang tidak yughfar lahu, mendapatkan ampunan baginya fi Ramadan, di bulan Ramadan, falan yughfar lahu, tidak akan pernah, kecil sekali kemungkinan dia akan mendapatkan ampunan fi masiwa, di selain bulan itu. Jadi bulan Ramadan ini masih kurang lebih 19 hari lah, atau 18 hari, bergantung ada mulainya di hari apa, 19 atau 20 hari. Maka masih ada waktu untuk memastikan, berusaha semaksimal mungkin untuk dapat ampunan dari Allah SWT. Karena kalau kita tidak semangat beribadah di bulan Ramadan, maka di bulan lain itu pasti lebih berat lagi. Kalau kita tidak mendapatkan ampunan di bulan Ramadan, padahal begitu banyak peluang dan pintu-pintu ampunan itu, maka di bulan lain makin kecil. Kita mengerti probabilitas, belajar tentang statistik, kapan misalnya kita bisa mendapatkan ini dan itu. Maka di Ramadan juga kita pergunakan ilmu itu. Dari 12 bulan, dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, hanya Ramadan yang punya kelebihan-kelebihan ini. Setelah itu Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, lain lagi ceritanya. Memang ada fadilah setiap bulan keutamaan, tapi Ramadan itu jangan dilewatkan. Bahkan diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Nabi Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha mutaqa, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pilihkan orang-orang yang diampuni minan nar, dari api neraka jahanam, wa dzalika kulla lailatin, dan itu setiap malam di Ramadan. Jadi pastikan malam itu Anda tidak kebanyakan tidur. Karena kan dua hadisnya itu yang mendapatkan ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, belakangnya itu man qoma sama man shoma dan man qoma. Siapa yang berpuasa dan siapa yang menegakkan malam. Qoma itu, qoma yaqumu itu berdiri, yang maknanya ahli hadis sepakat bahwa maknanya sholat malam. Sholat malam di Ramadan itu ya tarawih itu. Mau nambah lagi nanti tahajud tengah malamnya silakan. Tapi minimum, bare minimum, yang paling minim itu tarawihnya itu. Jangan males-malesan kerjanya. Ya kalau siasatnya mungkin nanti dibahas oleh yang lain, mensiasati supaya maksimal. Tapi itu. Jadi innallaha mutaqa'a minan nari wa dzalika kullal lailatin. Dan itu setiap malam Allah pilih. Itu ampuni. Dicatat, disuruh catat sama mereka, ampuni mereka ini. Nanti malam berikutnya ada lagi. Nih. Setiap malam di setiap Ramadan. Kira-kira kita itu akan ditunjuk ketika apa? Kira-kira kalau malam itu kita ditunjuk Allah itu ketika sedang apa? Ya sedang melakukan yang disukai Allah. Malam Ramadan jangan maksiat. Takutnya nanti dipilih, itu jauhkan. Kan tadi adahullah, awas itu kalau, atau jauhkan dia. Malam Ramadan jangan maksiat, jangan melakukan banyak-banyak hal yang melalaikan al-lagwi. Apa? Main game, main ini, macam-macam lah, pokoknya ngabisin waktu. Ya kalau Anda nggak bisa diatur di dalam bulan Ramadan ini, di bulan luar Ramadan pasti lebih susah lagi ngatur dirinya.
Ya, jadi jangan sampai kita kan malam Ramadan tiap malam, makanya Rasulullah mengatakan carilah, awalnya hadis itu mencari Lailatul Qadar itu tiap malam aslinya, tiap malam. Baru setelah itu ada kemudahan dari Nabi, dari Allah SWT melalui perintah Nabi, carilah di malam 10 terakhir. Setelah itu baru ganjil. Tapi aslinya setiap malam. Jadi kalau ada malas nyari setiap malam, cari di 10 malam terakhir. Tapi kalau di 10 dan 20 malam pertama juga males, biasanya ke bawah. Ke bawah, 10 malam terakhir makin berat lagi. Kenapa? Diskon lagi banyak-banyaknya, godaan keluar makin banyak, iya kan? Nyari persiapan untuk lebaran. Jadi kalau bisa mencari persiapan lebaran itu sebelum Ramadan, jangan setelah Ramadan, jangan di dalam Ramadan, dan jangan di malam 10 terakhir. Bad choice of time, ya kan? Kita kan diajarkan bagaimana efisiensi lah, efektivitas. Belajar tuh bertahun-tahun, tapi kalau Ramadan gak kepake, bingung sih. Harusnya tanpa komando yang nama malam 10 malam Ramadan itu sepi di luar, masjid-masjid aja yang ramai, atau di rumah atau di rumah sakit kalau kebetulan sakit. Harusnya gak usah pakai komando. Kalau yang mudik oke lah, rukshoh, ada pengecualian namanya mudik. Tapi kalau bisa mudiknya itu malam genep, kalau bisa. Jangan malam, ya rugi. Kita harus bicara untung rugi, karena bisa jadi kita belum ketemu Ramadan lagi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-A'raf, 2 tempat nih, 56 dan 156, gampang apanya, 56 dan 156. Allah berfirman, Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Yang satunya, wa rahmati wasi'at kulla syai'in fasa'aktubuha lilladzina yattaqun. Sebagian dari ayat itu. Allah berfirman, sesungguhnya rahmat Allah itu dekat, mudah bagi orang-orang yang mau berbuat baik. Jadi kalau ada sering berbuat baik, senang berbuat baik, konsisten berbuat baik, maka rahmat Allah dapat, insyaallah. Dan yang kedua, wa rahmati, dan rahmatku kata Allah, wasi'at kulla syai'in, meliputi seluruhnya, seluruh masyarakat. Gak ada sesuatu yang luput dari Allah. Maka pintar-pintarlah. Fasa'aktubuha, dan aku sudah tetapkan keutamaan tersebut, ampunan tersebut, lilladzina yattaqun, kepada orang yang bertakwa. Makanya setiap Jumat diingatkan untuk bertakwa. Kemudian ditanyakan, siapa sebenarnya yang gak kebagian itu sebagai penutup? Wa fi hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu al-marfu fi fadli syahr Ramadan, sebuah hadis yang marfu, jadi nggak sampai kepada Nabi tapi sampai kepada Abu Hurairah. Jadi perkataan ini bisa perkataan Abu Hurairah atau bisa yang dia dengar dari Nabi tapi dia tidak yakin. Berkata, wa yughfaru fihi illa liman aba. Semua orang di bulan Ramadan dapat jatah diampuni, dapat jatah ampunan, kecuali yang gak mau, kecuali menolak. Pertanyaan kita, kok bisa ada manusia menolak ampunan Allah? Maka sahabat juga bertanya dulu. Pada yang ketemu Abu Hurairah, qalu ya Aba Hurairah, wa man ya Aba? Siapa itu yang kok bisa-bisanya ibarat itu? Siapa mereka yang menolak itu? Menolak ampunan Allah? Jawaban Abu Hurairah, qala ya'ba an yastaghfirullah, orang yang paling sedikit enggak suka, enggak demen membaca istighfar. Astagfirullah. Ini biasakan di bulan Ramadan. Astagfirullah. Astagfirullah. Kalau kita enggan atau malas, itulah yang sekiranya nanti akan dibiarkan sama Allah Subhanahu, dijauhkan dari Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.